Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas A ingin mempresentasikan mengenai perancangan kota. Sebelum kelompok kami mempresentasikan lebih lanjut, perkenalkan saya sebagai moderator Fidanila Kamaludin dengan NIM 551423011 dan teman saya Jia. Perkenalkan, nama saya Fauzia Iskandar dengan NIM 5514230017. Dan Perkenalkan, nama saya Ridwan Harunja dengan akhirannya 037. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farijiwan Sabadu dengan akhiran NIM 007. oke, dan teman saya Saya Jawanda Putra Madamba dengan NIM 55142305. izinkan saya untuk share screen. Baik. Screen itu apa? Ada apa sih itu? Baik, jadi yang melatar belakangi kami untuk merancang koridor jalan BJ Jalan Prof. DRI BJ Habibie di Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, yakni karena area tersebut adalah area yang sangat banyak potensinya dan merupakan titik koneksi dari kota ke Bone Bolango dan merupakan area dengan zona pendidikan dan perkantoran dan sangat mendukung untuk musik komersial berdiri di situ. Tapi sekarang belum tertata. Oleh karena itu, kami ingin merancang koridor ini dengan visi dan misi yakni menjadikan center point ruang inklusif, harmonis, dan asri dengan misi koridor yaitu inklusif, harmonis, dan juga asri tersebut. Nah, masuk pada bagaimana strategi penataan kami. Kami menggunakan strategi insentif zoning, yaitu strategi yang dipilih dalam perancangan ini. Itu bentuknya menerapkan sistem timbal balik yang efektif antara pemerintah dan swasta melalui pengembang mendapatkan bonus luas lantai atau ketinggian bangunan yang sebagai kompensasi atau penyediaan jalur pedestrian yang lebar dan juga ada juga taman sapu serta untuk penghijauan. Ada dan mendukung adanya area penyerapan yaitu mengadakan sistem drain garden guna memitigasi banjir di area center point. Selain bonus insentif ini juga diperlukan untuk potongan pajak bagi bangunan hijau, relaksasi parkir, dan juga hak planning yang memperkuat identitas lokal. Nah, alur mekanismenya itu yaitu ada penentuan zona intervensi melalui analisis tapak yang paling berpotensi, lalu pertukaran fungsi ruang, jadi permukiman jadi komersial, lalu ada juga monitoring dan evaluasi estetika serta integrasi fasilitas publik pada bangunan privat. Oke, selanjutnya matriks fokus konsep sustainable urban akan dijelaskan oleh teman saya Joan. Oke. Yang pertama itu matriks fokus konsep sustainable urban. Yang pertama itu ada tipologi, strategi, dan tema utama. Yang pertama, tipologi, desain koridor jalan. Strategi yaitu walkability, responsif, tema, walkability, dan TOD. Tantangan desain pada lokasi yaitu paparan panas tinggi dan minim peneduh mengurangi kenyamanan berjalan kaki. Terus respon konsep desain yang membentuk untuk koridor jalan, pedestrian, tubuh melalui pohon peneduh dan kanopi arket bangunan. Terus parameter keberlanjutan, peningkatan kenyamanan, thermal, dan durasi aktivitas berjalan kaki. Terus yang kedua juga sama, tantangan desain pada lokasi yaitu jalur pedestrian tidak kontinu, sempit, dan tidak ramah difabel. Redesain trotoar selebar 3-5 meter, kontinu, bebas, hambatan, dan inklusif. Terus kelancaran sirkulasi dan aksesibilitas pejalan kaki meningkat. Terus yang ketiga juga temanya juga sama. Untuk tantangan desain pada lokasi, konflik ruang antara pedestrian, PKL, dan parkir liar. Untuk respon konsep desain yaitu dengan penataan zonasi jalan, jalur pedestrian utama, zona PKL, terorganisir, dan pembatas parkir. Untuk parameter keberlanjutan yaitu mengurangi
pengurangan konflik ruang dan peningkatan keteraturan koridor. Terus untuk keempat, temanya juga sama. Tidak ada untuk tantangan desain pada lokasinya, yaitu tidak ada adanya integrasi dengan transportasi umum. Untuk responnya, yaitu penyediaan halte dalam radius 300 sampai 400 meter yang terhubung langsung dengan jalur pedestrian. Terus untuk parameter keberlanjutannya, yaitu dengan peningkatan aksesibilitas dan penggunaan transportasi publik. Untuk poin kelima, temanya juga sama, yaitu koridor kurang aktif dan tidak menarik untuk berjalan kaki. Untuk respon desain, yaitu dengan aktivitas vortex melalui fungsi komersial dan ruang interaksi publik, yaitu dengan peningkatan intensitas, aktivitas, dan daya tarik kawasan. Terus poin keenam, genangan air saat hujan akibat drainase kurang optimal. Oke, Respon baik. desanya Terima kasih, yaitu dengan Joan. harapan. Oke, terima kasih, Joan. Kita masuk pada identifikasi fungsi dan fasilitas akan dijelaskan oleh Fareji. Nah, baik, identifikasi fungsi fasilitas. Yang pertama itu ada eh, fungsi, yaitu ekonomi dan edukasi sebagai motor bergerak ekonomi warga dan pusat pengembangan bakat. Yang kedua itu ada buffer atau keseimbangan yang mengatur batas tegas agar kebisingan komersial tidak mengganggu area privat hunian. Yang ketiga itu ekologis dan estetika, mitigasi panas matahari atau peningkatan kualitas udara. Yang keempat, sirkulasi utama dan konektivitas, yaitu menghubungkan titik-titik penting kawasan. Yang kelima, sosial dan ekologis, wadah interaksi publik sekaligus area resapan air. Baik. Oke, baik. Itu adalah visi dan fasilitas yang didapat dari misi serta aktivitas setempat. Next juga masih dilanjutkan oleh Fareji. Ya, Misi di ke fasilitas konservasi dan edukasi, mempertahankan sabuk hijau kawasan dari alih fungsi lahan. Yang ketujuh, mitigasi dan produksi, yaitu menurunkan debit air permukaan, runoff, dan penyediaan pangan lokal. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya juga akan dijelaskan secara eh, diagram oleh Fauzia. Baik, selanjutnya mengenai strategi spasial makro dan studi presiden elemen rancangan kota berbasis sustainable urbanis. Nah, di sini ada saya lampirkan sebuah peta. Di sini ada tertera zona-zonanya. Yang pertama untuk di segmen 1 yaitu zona komersial yang ditandai dengan warna merah. Terus juga ada zona pendidikan dengan berwarna ungu. Lalu zona perkantoran dengan warna abu-abu. Lalu di bagian tengah dari koridor jalan terdapat RTH-RTH, kantong-kantong hijau RTH, terus ada RTNH, ruang ruang hijau, ruang hijau, terus ada juga zona servis yang ditandai dengan warna kuning. Terus selanjutnya di di segmen terakhir itu zona pendidikan dan juga perkantoran. Nah, Oke, next. Masuk kepada matriks dari respon konseptual dari Said akan dijelaskan oleh Jonda. Oke. Yang pertama elemen rancangan kota. Poin yang pertama yaitu land use, masalah atau potensi existing di sana, yaitu lahan kosong sawah tidak terstruktur dan berpotensi tergenang serta tidak produktif secara urban. Untuk respon konseptual, yaitu dengan mengalihfungsikan sebagian lahan menjadi defection pond dan taman retensi air yang terintegrasi dengan ruang publik, fungsi ekologis sosial. Terus yang kedua yaitu bentuk dan masa bangunan. Pola bangunan tersebar, tidak membentuk street wall dan tidak memiliki hierarki massa. Respon konseptual yaitu membentuk koridor aktif street wall dengan konsep mixed use serta hierarki massa bertingkat low, mid, high, rise untuk menciptakan skyline dan efisiensi lahan. Terus poin ketiga yaitu dengan open space atau ruang terbuka, yaitu ruang terbuka masih berupa residual space, yaitu sawah atau lahan kosong dan tidak terintegrasi.
Untuk respon konseptual yaitu mengembangkan sistem ruang terbuka hijau, hierarki, alun-alun, taman kota, dan juga green corridor dan buffer landscape. Bisa dilihat dari referensi untuk poin 1, 2, dan juga 3. Terima kasih, Joan. Oke, ini juga ada matriks respon dari sirkulasi pedestrian activity support. Bisa dijelaskan dari respon terhadap elemennya langsung, Yonda? Yang keempat itu ada sirkulasi dan pedestrian. Jalur pedestrian tidak kontinu, tidak nyaman, dan tidak ramah difabel. Untuk itu responnya dengan mengembangkan walkable koridor dengan jalur pedestrian teduh, jalur sepeda, dan prinsip universal design. Terus poin kelima yaitu active support. Aktivitas kawasan masih terbatas, belum ada fungsi penduduk yang kuat. Untuk responnya yaitu dengan menambahkan fungsi komersial, kuliner, dan ruang publik aktif pada lantai dasar bangunan. Terus poin yang keenam yaitu sinergi dan identitas kawasan. Tidak terdapat elemen penanda kawasan atau identitas visual yang kuat. Untuk itu mengembangkan sinergi landmark dan elemen visual kawasan untuk memperkuat identitas dan orientasi ruang. Bisa dilihat untuk referensi poin 4, 5, dan 6. Oke, terima kasih. Baik, ini adalah pembagian segmen untuk kami berlima. Yang pertama segmen 1 ada Riklan Harunja, dan segmen 2 ada Fauzia Eskadir, segmen 3 ada Fahreji, dan segmen 4 ada Juanda Putra Madamba, dan segmen 5 adalah saya Fidiana Ilham. Next, masuk juga kepada zoning plan kawasan. Di sini bisa dilihat bahwa warna biru tua itu zona fasilitas umum, yaitu BIS, tempat pemerintahan BIS, lalu abu-abu perkantoran, hijau zona RTH, merah zona komersial, ungu zona pendidikan, dan kuning zona parkir, serta abu-abu zona pelajar. Dan ini adalah RDTR-nya, zona komersial dengan ketinggian lantai 2 dengan KDB 60%, 50%, dan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan insentif dan lokasi setempat serta peraturan setempat. Ini adalah gambar isometri bentuk massa bangunan, perspektif mata burung, dan juga perspektif mata manusia, perubahan massanya, serta masuk pada maket kawasan, dan juga masuk pada blok plan segmen 1 akan dijelaskan oleh Riklan Harunja. Baik. Yang pertama kita masuk pada kawasan segmen 1 yaitu pada bagian yang berwarna kuning itu terdapat area permukiman. Terus yang warna hijau muda itu terdapat kawasan pertanian. Yang zona merah yaitu terdapat ruko dan food court. Terus pada bagian jalur pedestrian. Setelah itu ada beberapa pohon di sekitar pohon pedestrian. Terus Next, ini terus visinya yaitu mewujudkan center point sebagai ruang yang inklusif, harmonis, dan asri. oke. Next, masuk kepada blok plan di segmen 2. Ojia. Baik, untuk blok plan segmen 2. Jadi ini ada zona pendidikan dengan bentukan rancangan nanti akan disesuaikan dengan zoningnya. Terus ini untuk area koridor jalannya itu ada di sini ada pedestrian, di bagian sini ada pedestrian yang dilengkapi dengan bangku-bangku taman dan juga pepohonan. Terus di sini kami merancang kembali taman kota untuk membuatnya lebih tertata, dan juga ada area komersial yang dimana di situ ada booth-booth makanan. Terus di sini ada RTH, ruang terbuka hijau, dan juga sama seperti yang sebelumnya itu komersial, namun ini untuk UMKM gitu. Jadi kayak Oke, jadi sedikit saya melengkapi, di sini seperti PKL, pedagang kaki lima untuk mendukung aktivitas yang sekarang ada di Gorontalo, yaitu penjual-penjual kopi, street food. Oke, street coffee. Masuk pada blok plan segmen 3 akan dijelaskan oleh Farid. Oke, segmen 3 yang
berwarna hijau itu adalah zona RTH aktif, dan yang berwarna merah itu zona komersial, dan yang biru itu zona fasilitas umum. Baik, lanjut di segmen Nabu. Oke, next akan dijelaskan oleh Oke, next blok pen segmen 4 dan segmen 5 akan bantu dijelaskan oleh saya. Dan jadi juga pada saya blok pen Johan. segmen 4 dan 5 juga disusun oleh saya dan Joan karena menyambung dan untuk mendukung konektivitas agar juga tidak terputus dengan konektivitas lainnya. Nah, di sini Joan saya izin mewakili. Nah, jadi pada warna kuning konsep rancangan kami yaitu seperti ini, perancangan parkiran motor dan mobil, serta ada bagian warna ungu perancangan untuk fungsi pendidikan sekolah, dan ada juga food court di area depan sekolah, serta ada RTH di bagian segmen 5, dan ada juga tempat pemberhentian bus atau halte bus, serta RTH juga mendukung fasilitas perkantoran. Nah, untuk warna abu-abu seperti penjelasan sebelumnya yaitu area perkantoran jika akan dibangun perkantoran di nextnya. Oke, masuk pada tabel pengendalian intensitas lahan kawasan. Di sini seperti yang akan kami tawarkan yaitu KDP 60% dengan usulan 50%. Lalu pertimbangan untuk kelanjutan dari ini yaitu untuk menekan kepadatan lantai dasar, untuk memberi ruang bagi sistem drainase alam yang dan jalur prediksi yang inklusif, yaitu kami alokasi dan strategi implementasinya 15% trotoar, 20% rain garden, 10% ruang komunal, 5% sirkulasi. Nah, untuk KLB-nya itu regulasi sekarang 2 sampai 5, tapi usulan kami itu bisa di range 2 sampai 3 seperti itu. Nah, 2 sampai 3 sampai 5 seperti itu. Pertimbangan untuk alokasi strategis implementasinya itu untuk potensi pengembangan hingga rata-rata tujuan untuk efisiensi lahan perkotaan. Maksudnya 3. Oh ya, lalu untuk KDB koefisiensi dasar hijau itu sebelumnya 20, kami usulan 40%, yaitu 20% taman atau resapan alami, 10% permeable paving, 10% vegetasi peneduh. Karena cuaca Gorontalo termasuk cuaca yang sangat panas. Yang next, masuk pada site plan segmen 1 akan dijelaskan oleh Riklan Harunja. Baik, saya akan menjelaskan untuk segmen yang pada bagian segmen 1. Yang pertama yaitu pada kawasan segmen 1 terdapat area komersial, pusat perbelanjaan, yaitu ada food court dan pusat perbelanjaan seperti ruko. Terus terdapat area permukiman dan area ruang terbuka hijau. Oke. Baik, terima kasih. Di sini juga ada dana landscape dan sirkulasi dari segmen 1 dan oleh Riklan Harunja. Lalu di sini juga ada potongan side plan segmen 1 yang masih dirancang oleh Riklan Harunja, serta potongan side plan segmen 1. Lalu ini ada view dari beberapa spot. Nah, oke, kita masuk pada zona segmen 2. Segmen segmen 2. Baik, untuk segmen 2 yang pertama saya akan menjelaskan bahwasanya di sini ada zona pendidikan. Di sini saya letakkan sekolah-sekolah, terus di sini ada zona perkantoran, terus di sini ada ruang terbuka yang diisi oleh UMKM tadi. Terus di sini juga ada ruang terbuka hijaunya. Terus di sini ada taman kota. Di sini ada taman kota yang telah kami tata kembali. Terus di sini juga ada booth atau street food, area booth dan street food. Nah, terus untuk lebih detailnya ini untuk jalan, di sini kami setelah tata kembali, di sini ada pepohonan sepanjang jalan, terus ada juga saya sediakan yaitu bangku pedestrian yang mengkantongi di bagian-bagian pedestrian jalan. Oke, selanjutnya yaitu dana lanskap dan sirkulasi di segmen 2. Lalu ini adalah potongan side plan segmen 2.
Lanjut. Ini juga potongan segmen 2, potongan B. Terus ini ada potongan jalan. Nah, ini ada bagian potongan jalan. Jadi di sini untuk pedestriannya ada 500 meter, terus bagian jalan ada 900 meter, terus di bagian median jalan itu 100. Nah, di sini juga terlihat potongan untuk apa namanya? Untuk area resapannya drainase. Baik, selanjutnya. Nah, di sini untuk perspektif mata burung memperlihatkan area taman dan juga betkon, terus kawasan perkantoran dan pendidikan, terus di sini ada perspektif mata manusia, dan di sini untuk perspektif taman kota. Oh iya. Nah, ini untuk detail dari eh, bangku taman tadi, kantong bangku taman. Di sini ada tampak dan desainnya. Di sini ada perspektif dan juga potongan dari bangku taman tersebut. Lanjut. Oke, next. Masuk di segmen 3. Di sini ada ruang terbuka hijau dan di sebelahnya ada bangunan komersial. Baru untuk sebelah sini ada plaza dan coffee shop. Baru di atasnya ada toko pusat ATK dan playground. Lanjut. Nah, ini Dena Landscape dan sirkulasi jalan. Ini potongan segmen 3. Ini A3 review segmen 3. Lanjut. Oke, selanjutnya Joanda. Ada masuk pada segmen 4 terdapat yaitu parkir umum, terus parkiran kantor, serta parkiran pada area food court. Terus ini ada dana detail jalan. Terus ini potongan side plan untuk segmen 4. Terus ini ada view untuk beberapa spot dari segmen 4. Oke, baik. Yang terakhir yaitu segmen 5 ada area parkir perkantoran. Lalu ada juga eh, ruang terbuka hijau secara komunal dan juga ruang terbuka hijau yang mendukung fungsi perkantoran di belakang. Oke, next. Masuk pada denah detail landscape dan sirkulasi, mengambil garis potongan di tengah di sini, memotong. Masuk pada potongan, dari potongan bisa dilihat dari kedalaman drainase, penggunaan paving, penggunaan vegetasi, ketinggian bangunan, dan kendaraan. Masuk dari segi view, dari segmen 5, yaitu ada mata manusia penglihat di halte bus, dari segi satu kawasan, perspektif mata manusia, dari untuk RTH, perspektif mata manusia dari RTH kembali, dan ruang terbuka hijau komunal untuk mendukung rain garden, dan ruang terbuka hijau di area perkantoran. Oke, ini adalah segmen 4 dan 5, dan potongan zona 4 dan 5. Oke, baik. Oh, banner. Oke, baik. Izin bagikan banner kami. Nah, di sini bisa dilihat untuk sedikit penjelasan singkat mengenai banner kami mempersembahkan yaitu koridor jalan center point yang yang inklusif, harmonis dan asri dengan konsep Green City dan menawarkan strategi utama insentif zoning dengan melatar belakangi karena ketidaknyamanan pejalan kaki, keenangan dan risiko banjir, aktivitas UMKM yang belum tertata, zonasi belum seimbang, serta potensi besar kawasan yang belum ditata dengan baik. Dan setelah latar belakang ini dengan konsep yang kami tawarkan dan strategi kami, maka hasil dari konsep rancang kami yang sebelumnya telah kami jelaskan yaitu seperti yang digambarkan pada banner tersebut. Baik, mungkin itu saja. Saya izin stop share screen.
Baik, izin. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 2. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih juga kepada Juanda karena di rumah sakit tetap mengikuti. Mohon maaf kelompok 5. Oke, Juanda. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.